Tiba hari H. Di sebuah gedung tinggi milik properti pribadi keluarga besar Saputra, saat ini tengah digelarnya sebuah pesta pernikahan anak sulung pewaris putra grup yaitu Arga dengan seorang gadis cantik Romisa. Dalam ruangan yang didekor serba putih berpadukan merah serasi dengan hamparan bunga mawar merah yang berserakan tertata rapi di setiap jalan. Suasana dalam gedung itu begitu megah dan mewah, gemerlapan oleh cahaya lampu besar yang menggantung di setiap sisi dan tengah ruangan. Begitupun suara dari para tamu yang datang dari kalangan atas dan kalangan sanak saudara terdengar riuh, bercampur alunan musik dari grup instrumental yang terkenal memenuhi ruangan tersebut. Sah, alhamdulillah. Suara serempak para tamu mengucapkan syukur setelah mendengar pengucapan ijab kabul. Janji suci pernikahan yang diucapkan oleh Arga Putra membuat suasana dalam aula utama di gedung itu semakin riuh. Setelah acara inti itu selesai, Arga langsung digiring oleh beberapa orang berjas menuju pelaminan. Sementara Misa yang masih berada dalam ruangan rias, dia terlihat sangat gugup. Ya, walaupun ini pernikahan kontrak alias palsu, tetap saja Misa merasakan kegugupan karena ini adalah pertama kalinya dia menikah. Oh Tuhan, dia sudah mengucapkan ijab kabul. Itu artinya aku sudah menjadi istrinya dong. Aku tidak bisa kabur lagi sekarang karena sudah terikat. Gumam pelan Misa. Neng, suara wanita parubaya memasuki ruangan rias itu yang bernama Biita. Dia adalah bibi yang mengasuh Misa. Ah, iya Bi, sahut Misa menoleh. Biita melangkah mendekati gadis yang terduduk di sofa berbalut gaun pengantin putih itu. Sekarang Neng sudah jadi istrinya Tuan Arga Putra. Jalankanlah kewajiban Neng sebagai istri dengan baik, seperti yang pernah Bibi ajarkan. Andai Bibi tahu, kalau sebelum pernikahan ini diadakan, orang yang bernama Arga Putra itu sudah menjanjikan kontrak denganku. Bagaimana reaksi Bibi sekarang? Pasti akan sangat sedih sekali. Membayangkannya saja aku tak sanggup. Batin Misa teringat kembali bahwa pernikahan ini hanya pernikahan kontrak. Neng, tegur Biita mengusap lembut punggung tangan Misa membuat lamunan Misa terbuyarkan. Oh iya Bi, Misa pasti akan melakukan kewajiban Misa dengan baik kok. Jawab Misa diakhiri senyuman lebar dan palsu kepaksa, yang dibalas senyuman tulus dari Biita. Adek, panggil Paman Reno yang baru saja memasuki ruangan rias. Kedua wanita itu menoleh ke arah suara. Paman, celetuk Misa menatap pria yang memakai jas abu tua rapi itu berjalan menghampiri. Paman punya hadiah untukmu. Dia memberikan sebuah paper bag kecil ke hadapan. Hadiah? Bingung Misa melirik paper bag tersebut. Bukannya hari ini Misa tidak ulang tahun ya? Paman Reno tersenyum sembari meletakkan paper bag tersebut ke atas pangkuan Misa. Bukan ulang tahun, tapi menikah. Dan ini hadiah dari Paman. Makasih Paman. Misa memegang paper bag tersebut dan menatapnya ingin membukanya. Mari, sudah waktunya kamu ke pelaminan. Paman Reno mengulurkan sebelah tangan untuk membantu Misa berdiri. Iya Paman. Misa menerima uluran tangan itu setelah meletakkan paper bag ke tempat yang aman. Biar Bibi yang mengantarmu ke pelaminan, Adek. Paman harap kamu bahagia. Ucap Paman Reno tulus dengan tatapan mata sedikit memerah menatap haru. Dia menyerahkan tangan Misa ke Biita. Misa hanya membalas dengan senyuman dan bergumam dalam hati. Bahagia ya? Sepertinya itu tidak mungkin, mengingat pernikahan ini hanya pernikahan palsu. Misa memasuki ruangan aula utama bersama Biita yang menggandengnya. Dia berjalan di atas karpet merah terbentang yang berhiaskan oleh rangkaian pagar bunga mawar di setiap sisinya, juga hamparan kelopak bunga mawar yang sengaja ditaburkan ke arahnya. Gadis itu terlihat begitu cantik, terbalut gaun putih dengan rok mengembang berekor yang menjuntai indah dan elegan.
serta polesan make up terhias di wajah cantik Misa yang berkerudung putih, sehingga menambah kesan anggun bak Dewi dari kahayangan. Dia sudah di sana, gumam Misa dalam hati saat melihat lelaki tampan mengenakan tuxedo putih berdiri di pelaminan. Aku dengar mereka dijodohkan. Iya, aku dengar juga begitu. Mana mungkin pria berdarah dingin itu menikah karena cinta secara dadakan begini. Dia berhijab ya, cantik sih. Tapi aku dengar juga wanita itu gadis biasa sebatang kara. Cih, ada apa dengan pikiran Tuan Besar Saputra? Menikahkan putranya yang begitu hebat dengan gadis rendahan sepertinya. Pasti gadis itu serasa mendapat ikan besar dinikahi oleh orang hebat seperti beliau. Suara riuh bisik-bisik para tamu menggunjing mengkritik Misa. Mereka menatap dengan tatapan beragam, ada yang mencemooh, mengejek, merendahkan, dan ada juga menatap kagum akan kecantikan wajah Misa serta iri dari para gadis di sana. Bu Misa, gumam pelan seorang lelaki dari pojokan gedung menatap terkejut dan kecewa ke arah Misa yang masih berjalan di atas karpet. Langkah kaki Misa terhenti di ujung karpet. Uluran tangan dari Arga membuat gadis itu mengangkat pandangan. Apa ini? Dia tersenyum. Batin Misa alisnya berkerut menatap heran akan bibir Arga yang membentuk lengkungan tipis, namun tatapannya terkesan dingin dan tajam. Misa menerima uluran tangan tersebut, masih menatap bengong menerka-nerka arti dari ekspresi wajah Arga. Saat masih menaiki anak tangga untuk naik ke panggung pelaminan, Arga dengan sengaja menarik tangan Misa untuk mendekatkan dirinya. Dia berbisik dengan suara dingin penuh peringatan ke telinga Misa. Fokuslah. Hah? Tersadar Misa dari keterpakuan. Dia merasakan hawa yang begitu menekan dan merinding dari lelaki di sebelahnya. Lalu Misa menggerakkan kepalanya yang terasa kaku ke arah sebelah kanan di mana Arga berada. Menyeramkan, jangan menatapku begitu, batin Misa segera memalingkan cepat mukanya ke arah lain saking takutnya akan ekspresi wajah Arga yang tersenyum namun tatapannya sangat tajam. Bertingkahlah layaknya istriku. Lagi-lagi Arga membisikkan kalimat peringatan ke telinga Misa. Membuat Misa semakin bergidik merinding kaku dengan jantung berdegup sangat cepat. Jadi maksud dia aku harus berakting gitu? Masih dengan perasaan takut Misa memberanikan diri melirik wajah Arga lagi yang memberikan tatapan juga senyuman palsu peringatan. Ah gitu ya, ternyata dia juga sedang berakting. Baiklah, aku juga akan mengikuti alurnya. Sudut bibir Misa ketarik membentuk senyuman lebar penuh kebahagiaan, namun itu semua hanyalah kepalsuan. Semua para tamu mulai berjalan dengan tertib menaiki pelaminan untuk memberikan ucapan selamat pada dua mempelai pengantin itu. Kakak selamat ya, ucap seorang gadis cantik berambut panjang sepinggul yang tingginya sepantaran Misa. Dia tersenyum ceria sambil menggait manja lengan Arga. Arga hanya membalasnya dengan anggukan kepala dan tersenyum. Ini adik perempuanku. Cantik sekali. Celetuk Misa lemah memandang terpesona. Dan ceria, berbeda denganmu, apa iya ini adikmu? Batin Misa menambahkan sembari dia beralih melirik Arga. Sila temani dia, ucap Arga melepaskan pegangan tangan Asila di lengannya. Loh, emangnya kakak mau kemana? Tanya Asila. Namun yang ditanya malah melangkah pergi begitu saja tanpa mau menjawab pertanyaan. Bagus deh, dia pergi. Udaraku kembali bersih. Gumam pelan Misa menghembuskan napas lega karena sedari tadi dia sudah sangat tersiksa akan tekanan aura dingin juga tatapan tajam penuh peringatan dari Arga. Halo kakak, sekarang kakak jadi kakak iparnya Sila ya? Sapa Asila tersenyum ramah dan ceria. Misa menoleh dan membalas tersenyum. Iya. Tapi kok kenapa kakak ipar imut banget sih? Sila aja kalah imutnya sama kakak ipar. Dengan gemas Asila mencubit dan menarik kedua pipi Misa membuat gadis yang dicubit terkejut akan tindakan yang tiba-tiba itu. Sakit pipiku.
Emang pipiku kue cubit? Kenapa dia main cubit-cubit begini? Batin Misa berusaha menahan sakit dan panas di pipinya. Duh, gemes banget sih, kakak ipar imut dan ngegemesin deh. Oceh Asila geregetan sembari terus memainkan menguyel-uyel pipi Misa yang sudah memerah. Dah, ini sakit, ceracau Misa tak jelas. Suara deheman dari seseorang yang baru saja datang membuat aksi Asila terhenti. Misa melirik ke arah orang yang baru saja datang itu. Egi? Kaget Misa dengan mata melotot terkejut karena melihat murid yang menyebalkan itu ada di sini. Iya Bu Misa, balas Egi seperti biasa dengan ekspresi wajah tak terbaca dan tatapan dingin dan tegas. Asila melepaskan pegangannya di kedua pipi Misa. Kakak kenal dengan kakak ipar? Egi mengangguk tipis. Dia guru kakak di sekolah. Mata Misa masih melebar menatap tak berkedip pada pria di hadapannya. Apa ini? Kak? Celetuk Misa lemah hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Wah, jadi kakak ipar ini adalah guru Kak Egi di sekolah? Tanya Asila antusias. Yang dibalas anggukan kepala oleh Egi. Tidak, jangan bilang bocah ini adik laki-lakinya. Batin Misa menerka-nerka dengan tatapan masih terbengong menatap Egi. Kakak ipar, Asila menggait sebelah lengan Misa membuat gadis itu tersentak dari lamunan. Iya, kakak ipar kan guru, berarti Sila bisa minta diajarin dong kalau ada soal yang susah. Hah? Iya, boleh kok. Egi menatap lekat dalam diam ke arah gadis bergaun pengantin itu. Kenapa harus kamu yang jadi istri kakakku, Misa? Gumam Egi dalam hati merasakan perih berdenyut tapi tak berdarah. Wah, jadi ini wanita yang dijodohkan putra untuk anaknya. Ucap seorang wanita parubaya yang berpenampilan mencolok dengan rambut disanggul ikut nimbrung. Wanita itu menilai penampilan Misa dari atas kepala sampai ujung kaki. Ada pandangan mencibir dan merendahkan dari sorot mata hitamnya. Sedangkan Misa yang dipandang seperti itu merasa risih. Apa bagusnya dari gadis ini sampai harus ditampung di keluarga terhormat kayak kita? Sudah badan kecil tak berdaging dan jelek lagi. Bilara, Egi menegur dengan suara dingin menekan. Kakak ipar, tutup telinga kakak. Bisik Asila sembari mengetatkan rangkulan di lengan Misa yang sedari tadi terdiam merasa bingung aneh itu. Wanita parubaya yang ditegur Egi itu malah bersikap acuh tak acuh dan melanjutkan ucapannya menghina Misa. Duh, jangan sok polos dan sok suci deh, memakai kerudung segala, padahal tujuanmu masuk keluarga ini untuk mendapatkan harta keluarga ini kan? Iya kan, gadis jelek? Misa yang merasa tersinggung akan hijabnya telah diremehkan, dia memberanikan diri mengangkat pandangan dengan tatapan tegas bersikap menantang. Terima kasih Anda sudah menilai saya seperti itu. Tapi mengenai saya berkerudung, bukan berarti saya merasa sok suci dan sok polos. Tapi memang berhijab itu sudah menjadi kewajiban kita kan, yang sebagai wanita untuk menutupi auratnya. Dan satu hal lagi, soal tujuan saya memasuki keluarga ini, sepertinya Anda tidak mempunyai hak untuk menilai saya. Perkataan itu membuat Lara semakin geram dan ingin sekali menghujamnya kembali dengan makian. Kamu? Nona Romisa, seseorang berjas rapi yang tiba-tiba datang di antara ketegangan itu menghentikan ucapan Lara tercekat. Misa menoleh ke arah sekretaris Tang yang sudah berdiri di hadapannya. Iya saya. Tuan meminta Anda untuk menemuinya sekarang, ucap Tang melirik tajam ke arah bibi Lara. Sedangkan yang ditatap begitu merasa tertekan menciut. Dengus Lara. Baiklah. Timpal Misa tersenyum lalu melirik ke arah wanita parubaya yang menghinanya tadi memberikan senyuman penuh arti. Mari ikuti saya, kata sekretaris Tang.
Iya. Misa melangkah mengikuti lelaki itu meninggalkan ketiga orang yang menatap kepergiannya.